أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما kana minal musyrikin. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kehadiran para hadirin sekalian di subuh yang berkah ini insyaallah, mudah-mudahan pahala salat subuhnya, pahala qabliyah subuhnya, dan yang lainnya tentu mudah-mudahan mendapatkan khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan juga jamaah sekalian, duduknya kita di majlis yang mulia ini mudah-mudahan menjadi salah satu asbab Allah mengangkat derajat-derajat kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi asbab man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan juga menjadi asbab Allah mudahkan kita semua memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita ini jamaah sekalian, dan amal ini salah satu cara untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau masuk bagian dari orang-orang yang bertakwa, amal ini harus rajin kita lakukan. Dan ini menjadi bagian dari akhlak seorang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal apa itu jamaah sekalian? Sebagaimana kata Allah di awal-awal surah Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Nanti jamaah sekalian akan menemukan Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, poin ini jamaah sekalian. Jadi untuk mencapai gelar bagian dari orang-orang yang bertakwa itu, kita harus senantiasa mengamalkan ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Senantiasa menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rezekikan kepada kita. Kenapa ini jamaah sekalian? Maka wajar kalau nanti akan menjadi penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-Munafiqun,
Ada orang-orang yang sudah meninggal dunia ini jamaah sekalian memohon kepada Allah untuk dibangkitkan agar dia mampu bersedekah dan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Karena nyesal. Maka di dalam surah Al-Lail jamaah sekalian, Allah menjamin, karena ini jamaah sekalian Allah yang mengatakan, kalau Al-Quran udah pasti kesahihannya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ada yang hafal surah Al-Lail? Ya kan? Surah Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Lanjut tadi. Fasanu yassiruhu lil yusra. Itu jamaah sekalian. Allah menjamin orang-orang yang rajin memberi, termasuk di dalamnya jamaah sekalian memberi makan. Memberi, karena di sini sifatnya umum. Fa amma man a'ta wattaqa. Orang ini rajin ngasih. Yang ngasih durpres, ngasih duit, ngasih sedekah, ngasih infak, ngasih makanan, ngasih pertolongan. Pokoknya orangnya rajin ngasih. Ini kan kalau orang begini ini mesti orang baik. Kalau orang itu mesti orang baik, rajin sedekah, rajin infak, rajin memberi, itu mesti orang baik. Makanya kenapa sedekah itu jamaah sekalian dikatakan sedekah? Karena dari kata sidqun. Apa artinya? Benar. Karena orang yang benar imannya itu salah satu cirinya ditandai dengan rajinnya dia bersedekah. Ini jamaah sekalian. Ini mesti ini harus menjadi bagian dari akhlaknya seorang muslim. Rajinnya dia bersedekah. Walaupun sedekah kita jamaah sekalian levelnya masih banyak yang level bawah. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya kalau setiap Jumat bendahara-bendahara masjid kita kalau buka kotak amal itu yang paling mayoritas didominasi oleh duit berwarna abu-abu. Ya kan? Coba jamaah sekalian. Tanya Masjid Al-Muhajirin tuh. Lebih dominan yang warna merah atau warna apa satunya 50.000 tuh? Biru atau hijau atau ungu atau apa lagi di bawah ungu tuh? Oranye atau di bawah oranye? Abu-abu atau di bawah abu-abu apa warnanya? Kuning-kuning. Nah, kuning-kuning. Itu sebenarnya jamaah sekalian menunjukkan kualitas iman. Maka terkala jamaah sekalian walaupun mampunya ngasih 2.000, padahal tabungannya ratusan juta. Ya itulah kualitas iman. Tapi kalau tabungannya cuma 10.000, dia ngasih 2.000, berarti mantap. Sisa 8.000. Maka jamaah sekalian melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ketakwaan itu kita harus melawan sifat-sifat kebakhilan yang ada di dalam jiwa kita. Maka kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah menjanjikan jamaah sekalian, siapapun yang rajin memberi,
dengan jalan sedekah, infak. Kalau zakat hukumnya wajib. Atau memberi makan, memberikan pertolongan dan lain sebagainya, maka fasan yassiruhu lil yusr. Allah akan mudahkan jalan hidupnya menuju kemudahan. Apa maknanya? Sebagian ulama tafsir mengatakan orang yang rajin berinfak, bersedekah, memberi pertolongan dan lain sebagainya, Allah mudahkan jalannya mencapai surga. Ada tafsir yang lain, Allah memudahkan kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Allah berikan kemudahan. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, ada syuh, ada bakhil. Sebagian ada yang membedakan. Orang bakhil itu pelit. Syuh juga pelit sebenarnya. Tapi pelitnya, ada yang mengatakan, ada orang itu pelit terhadap dirinya dan pelit terhadap orang lain. Ada orang itu yang dia pelit terhadap orang lain, tapi terhadap dirinya tidak. Itu jamaah sekalian. Ada dua. Nah, orang yang pelit terhadap dirinya sendiri pun hemat dia, makannya pun tahan dia makan nasi uduk setiap hari. Oh, itu ya. Mana sana dulu. Padahal duitnya banyak. Saking hematnya, pokoknya makan uduk aja. Pokoknya makan yang harga-harga 10.000 ke bawah. Pelit bener dia mau ngeluarin itu. Sama dirinya sendiri pun termasuk self reward kalau bahasa kita itu. Untuk menghargai dirinya, padahal dia bisa misalnya beli jam yang harganya 1 jutaan. Karena eman-eman terus kerjaannya. Pokoknya pelit, untuk dirinya aja dia pelit, untuk keluarganya dia pelit, apalagi untuk orang lain. Nah, itu bakhil itu. Orang bakhil. Ada juga syuh. Itu orang bakhil. Ada yang mengatakan bakhil untuk orang lain, tapi untuk dirinya enggak. Nah, itu jamaah sekalian. Orang yang pelit ini, apalagi dia tidak yakin dengan pahala terbaik di sisi Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Usr itu artinya sulit, susah. Maka orang yang bakhil, Allah akan jadikan hidupnya itu menemui kesulitan, susah hidupnya. Maka jamaah sekalian, salah satu dalam penyelesaian masalah kehidupan ini, rajin-rajin jamaah sekalian bersedekah, berinfak. Jangan-jangan masalah terus-menerus di dalam hidup ini karena kurangnya berinfak dan bersedekah. Nah, tetapi jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pegang. Ada orang yang rajin bersedekah, ada orang yang rajin berinfak, tapi dia berinfaknya untuk pamer. Infaknya untuk riya. Maka orang-orang yang dia berinfak, bersedekah, tapi dengan riya, ini akan terhapus amal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, kalaupun jamaah sekalian ingin rajin berinfak, ingin rajin bersedekah, maka disarankan berinfak dan bersedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa secara sembunyi-sembunyi, Pak Ustaz?
Dalil yang pertama. Jamaah sekalian buka surah Fatir ayat yang ke-29. Ini dalilnya. Kenapa saya menganjurkan kalau jamaah sekalian mau sedekah itu sembunyi-sembunyi. Satu. Kata Allah begini. Innal ladzina yatluna kitaballah. Poin pertama. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Terus wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wa aqamus shalah, orang yang menjaga salatnya. Salat 5 waktunya, dan bisa jadi dia juga menjaga salat-salat sunnahnya. Qabliyahnya dia jaga, ba'diyahnya dia jaga. Jangankan qabliyah ba'diyah, duhanya pun dia lakukan. Salat tahiyatul masjidnya pun dia lakukan. Ini orang menjaga salat ini. Masuk. Tapi setidaknya dia menjaga salat 5 waktunya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan dia juga mendirikan, menjaga salatnya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang berinfak sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi. Sir itu artinya apa jamaah sekalian? Sir itu apa sir? Sir itu artinya diam-diam, nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nah itu sir. Bacaannya sir atau jahar jamaah sekalian? Jahar misalnya. Lawannya sir adalah jahar. Jahar itu artinya keras, kelihatan, nampak. Itu jahar. Nah sir itu sembunyi-sembunyi. Kalimat ini walaupun Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, menjaga salat 5 waktunya, dan juga senantiasa berinfak, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Boleh memang sedekah infak terang-terangan, boleh. Tapi yang disebut oleh Allah duluan adalah kalimat sirran. Jadi di dalam Al-Quran jamaah sekalian, sebagian ulama mufassir mengatakan urutan penyebutan itu bisa menjadi skala prioritas. Itu jamaah sekalian. Bisa menjadi apa? Skala prioritas, atau skala utama, atau bisa karena duluan, atau karena jumlahnya lebih banyak, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, kata Allah begini, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Pernah dengar ayat itu jemaah sekalian? Surah Az-Zariyat ayat 56? Pernah? Tidaklah aku ciptakan jin. Yang disebut duluan jin atau manusia? Jin. Kenapa disebut duluan jin? Karena memang jin lebih duluan diciptakan oleh Allah dibandingkan manusia. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis sudah ada. Ribuan tahun, ada yang mengatakan ribuan tahun sebelumnya iblis sudah ada.
Dan iblis itu wa kana minal jin. Iblis itu bagian dari golongan jin. Nah, jin dah lama diciptakan dari dulu. Nah, urutannya Allah sebut duluan jin. Sama misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin. Jin duluan yang disebut. Sungguh kata Allah, akan kami penuhi neraka Jahannam itu dari jenis jin dan manusia. Manusia baru sebutkan. Jadi yang akan memenuhi neraka Jahannam itu mayoritas pertama golongan jin, yang kedua golongan manusia. Ini jamaah. Nah, kalimat ini sama. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfaknya baik secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi jamaah sekalian ditunjukkan kalimatnya duluan oleh Allah. Ini menunjukkan lebih utama. Maka bersedekah salah satu adab yang harus diutamakan, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi lebih utama, Ustaz? Dalil yang kedua, ini Allah yang bilang dalam surah Fatir tadi. Dalil yang kedua, kata Nabi begini jamaah sekalian. Nabi bilang dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Karena hari kiamat nanti jamaah sekalian, pertama waktu hari kiamat terjadi, idza syamsu kuwirat. Lanjutan ayatnya apa? Wa idzan nujumu kadarat. Gitu ya. Dan apabila matahari digulung. Bayangkan jamaah sekalian, Allah nanti akan menggulung matahari. Kalau hari ini jamaah sekalian, kita gelap, di belahan bumi sana ada yang pagi, ada yang siang. Tapi kalau hari kiamat nanti Allah gulung matahari, semua dunia di belahan manapun itu gelap gulita. Di Amerika misalnya sekarang lagi pagi, tidak ada sinarnya. Karena mataharinya digulung sama Allah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Begitupun bintang-bintang saling bertabrak-tabrakan. Itu jamaah sekalian. Matahari ini digulung, ternyata pas kita berdiri di hari kiamat, matahari itu Allah turunkan di atas kepala kita dengan jarak berapa jamaah sekalian? Berapa? Loh, kok masih ngomongnya sejengkal? Kata siapa yang sejengkal? Coba dihitung dulu. Saya minum dulu jamaah sekalian. Bismillah. 1 kamiqdari mil. Mesti jamaah sekalian rubah sekarang. Jangan 1 jengkal terus. Jawabannya. Jawabannya sesuai hadis. Kata Nabi berapa? Di hari kiamat nanti, matahari itu Allah dekatkan di atas kepala kita. Jaraknya kamiqdari mil. Jaraknya kurang lebih 1 mil. Berapa 1 mil? Berapa 1 mil? 1,7 kilometer. Kira-kira dari mana ibu-ibu? Dari sini ke pasar mungkin. Lebih ya? Lebih. Taruhlah ke lampu merah. Taruhlah. Nah, kurang lebih gitu.
Jamaah sekalian bisa bayangkan hari ini matahari di atas kepala kita, kalau terik itu, kalau matahari pas di atas kepala jamaah sekalian, itu namanya istiwa. Istiwa itu matahari. Jadi kalau kita keluar, bayangan kita injak, itu berarti sedang istiwa. Nggak boleh sholat. Haram. Dilarang sholat. Kecuali tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan kalau untuk tahiyatul masjid boleh. Sholat-sholat yang lain nggak boleh. Sholat jenazah misalnya lagi istiwa jangan. Nanti nunggu dia condong dulu. Nah, kalau zaman dulu kan pakai bayangan. Nanti kalau sudah condong bayangannya baru boleh masuk zuhur. Kalau bayangannya sudah sampai itu sama dengan ini ya, oh berarti sudah masuk asar. Itu cara dulu. Nah, sekarang kan sudah punya jam. Teknologinya sudah maju. Hari ini jamaah sekalian matahari di atas kepala kita. Berapa jaraknya jamaah sekalian? Ada yang tahu? 100 kurang lebih, tapi kurang lebih. Karena belum ada yang sampai matahari, nggak mampu, pesawat nggak mampu sana meledak ke sana. Ternyata api semua itu matahari. Subhanallah, Allah ciptakan itu. Tapi diperkirakan oleh para saintis, diperkirakan oleh para ilmuwan, diperkirakan kurang lebih jaraknya dari matahari ini 150 juta kilometer. Kebayang nggak jamaah sekalian? Alangkah panasnya nanti di hari kiamat. 1 kilo di atas kepala kita, 1,7 kilometer. Maka benar di hadis yang lain Nabi mengatakan nanti tergantung amalnya di dunia ini. Nanti ada yang keringat, badan itu penuh keringat. Ada yang sampai menggenang sampai mata kakinya, ada yang menggenang sampai dengkulnya, ada yang sampai bahunya, sampai pinggulnya, sampai bahunya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Wah, saking panasnya. Nah, maka kata Nabi apa? Karena matahari nanti akan didekatkan di atas kepala kita. Nabi bilang, ada nanti orang-orang yang akan dikasih naungan sehingga dia tidak merasakan kepanasan. Siapa dia? Sab'atun, kata Nabi, yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, kata Nabi, yang mereka ini akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 7 orang ini? Nah, jamaah sekalian mesti pernah dengar hadis ini. Yang pertama tentu urutan paling tinggi al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Tapi di sela-sela hadis itu Nabi bilang dari 7 itu jamaah sekalian, salah satunya siapa yang mendapat naungan sehingga nanti dia tidak merasakan kepanasan di hari kiamat? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Salah satunya siapa jamaah sekalian? Ternyata orang yang berinfak lalu dia menyembunyikan fa'akhfaha, kata Nabi. Salah satu orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat dari 7 golongan itu, salah satunya seseorang yang senantiasa berinfak lalu dia menyembunyikan infaknya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya jamaah sekalian? Sampai orang dekatnya, maksudnya tangan kiri itu diibaratkan sahabatnya, temannya. Sahabatnya tahu, temannya atau saudara dekatnya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh orang ini. Saking dia menyembunyikan infak sedekahnya. Kalau kita biasanya
Infak siapa? 50 juta. Dari mana ini? Hamba Allah. Siapa hamba Allah ini? Hanya panitia yang tahu. Jamaah nggak ada yang tahu. Berarti dia lagi menyembunyikan infak. Tapi jangan hamba Allah berapa? 2.000. Oh, takut kenapa? Nah, ini 50 juta hamba Allah. 5 juta hamba Allah. Tapi boleh aja, misalnya kita nulis, silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi yang terbaik itu adalah disembunyikan. Nah, ini jamaah sekalian, menyembunyikan infak. Kenapa? Karena ini lebih utama. Lebih utamanya apa? Sebagaimana dalam surah Fatir tadi dan sebagaimana dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jamaah sekalian, sekarang coba jamaah sekalian buka surah Al-Baqarah ayat 264. Yang pegang Al-Quran atau yang pegang HP, buka surah Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 264. Ini harus kita jaga sikap kita sebagai seorang muslim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu ya. Sering dengar kalimat ya ayyuhalladzina, jemaah sekalian. Sering kan? Contoh panggilan mau sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Nah, itu fas'au itu segera gitu. Jadi kalau sholat Jumat itu sudah dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au kata Allah, bersegeralah ila zikrillahi wa dzarul bai', tinggalin jual beli dekat pasar ini. Oh, udah tinggalin, tutup ke warung-warung. Kalau kata MC-nya, para hadirin sekalian dimohon untuk hadir ke masjid segera karena sholat Jumat akan segera kita tunaikan. Maka untuk itu dimohon kepada para hadirin mematikan handphone segala macam. Segera. Yang masih di luar-luar itu segera. Yang masih ngudut-ngudut itu tinggalin tuh ngudut-ngudutnya. Ini banyak orang udah mau azan masih aja nongkrong. Ngudut segera. Tinggalin semua. Apalagi jual beli. Panggilan kasih sayang itu, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang. Sama dengan ini juga. Jadi yang memenuhi panggilan ini mudah-mudahan adalah bagian dari orang-orang yang Allah sayangi. Amin. Allahumma amin. Nah, apa salah satunya? Allah tuh. Saking sayangnya Allah, Allah manggil kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nah, satu, Allah mohon nih kepada kita semua. Allah minta kepada kita semua. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau mencerita-ceritakannya atau memamer-mamerkannya. Wal adha, dan jangan juga kalian menghilangkan pahala sedekah kalian, kata Allah, dengan apa? Dengan menyakiti hati penerimanya. Jangan. Jadi kalau jamaah sekalian habis berinfak, habis bersedekah, nggak usah banyak cerita ke temannya, nggak usah nyebut-nyebutnya. Saya alhamdulillah Pak Ustadz kemarin itu
Saya infak sumur itu di Masjid Al-Iman waktu pertama kali dulu, misalnya gitu. Nggak usah disebut-sebut, nggak usah dicerita-ceritakan. Pak Ustadz, Masjid Al-Iman ini dulu saya itu yang ngasih 100 sak semen itu. Nah, misalnya gitu. Cerita. Walaupun kita ingin misalnya menceritakan sejarah, tapi sedekahnya nggak usah ceritain. Atau bilang aja, alhamdulillah ada dulu hamba Allah kita, dibantulah kita 100 sak semen, lalu datang lagi ada bantuan untuk keramik, bantu untuk, misalnya begitu. Jangan suka mencerita-ceritakan infak sedekah. Hilang pahalanya. Ini akhlak. Karena ada orang itu yang dia senang cerita. Dia kemarin ngasih apa di sana, kemudian dia kemarin ngasih apa di sana, segala macam. Nah, termasuk sekarang ini jamaah sekalian, yang ngeri itu, dia habis misalnya ngasih di mana misalnya. Ngasih sini, ngasih situ di lampu merah misalnya. Habis itu dia shooting, habis itu dia update di media sosial. Kan gitu. Untuk apa? Dia ingin ada like yang banyak. Oh, ini kalau like iman. Dia sedekah nih. Alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki bisa berbagi dengan saudara-saudara di hari Jumat yang berkah ini. Wow, dia pamerin tuh sambil selfie dia pamerin, bisa upload di Facebook. Sama dengan mencerita-ceritakannya. Untuk apa ini? Kalau dia ingin cari donatur, caranya bukan begitu. Kalau ingin cari donatur, japri satu-satu. Besok kita akan ada Jumat berkah misalnya di lampu merah WHD, segala macam. Itu. Kalau untuk bukti kepada orang yang memberikan donatur itu cukup kirimkan kepada orang yang memberi donatur. Nggak usah dipamer-pamerin sampai se-Indonesia tahu sedekahnya itu. Khawatir apa jamaah sekalian? Khawatir akan ada riya di dalam jiwa kita. Sama dengan haji berumrah, hati-hati. Banyak orang berhaji berumrah pamer lagi di depan Ka'bah. Hati-hati, upload media sosial setiap hari. Lagi sa'i pun upload. Lagi duduk di Ka'bah upload. Lagi duduk di minum air zam-zam upload. Lagi wudhu juga upload. Waduh, upload semua ini. Hati-hati, bisa menimbulkan riya. Hati-hati jamaah sekalian. Mesti diperiksa lagi. Kan salah satu kebiasaan warga Indonesia kan begitu kan, upload semua di media sosial. Bukan saya melarang, tapi hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Jangan-jangan nanti riya. Riya itu pengen diketahui, saya sudah haji, saya sudah umroh. Jangan gitu ya. Saya sudah haji 2 kali. Saya sudah haji 3 kali. Misalnya gitu. Khawatir begitu. Khawatir. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman, Syekh masih hidup Syekhnya. Orang Indonesia itu kata beliau, banyak yang ibadahnya, kurang lebihnya omongan beliau itu, banyak yang ibadahnya itu cuman pura-pura. Kenapa? Dia ceritakan itu langsung. Mungkin beliau pernah lihat kali ya. Ada orang depan Ka'bah, dia minta fotoin sama kawan. Tolong fotoin saya lagi di Ka'bah. Caknya dia doa. Padahal dia nggak doa, cuman gayanya aja berdoa. Ya gini aja depan Ka'bah itu. Habis itu foto sama temannya. Dia edit, upload media sosial. Kata Syekh Sulaiman, untuk apa begini ini? Riya nanti yang timbul. Nah itu. Makanya jamaah sekalian, guru-guru kami itu menasihati itu. Jangan banyak posting-posting media sosial katanya. Kalau lagi umroh aja udah dilarang kami itu. Jangan banyak-banyak posting media sosial. Apalagi haji. Haji itu sama kayak sholat kata beliau itu.
Sama kayak sholat haji itu. Sama kayak kita zakat. Karena bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Satu apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Memang udah rukunnya. Itu ya. Maka jamaah sekalian hati-hati. Karena khawatir nanti termasuk dari al-manni. Al-manni itu artinya memamer-mamerkan, mencerita-ceritakan, menyebar-nyebarkan. Khawatir di sini. Nah, di sini jamaah sekalian Allah bilang sedekah itu jangan sampai. Itu banyak kita cerita-ceritakan. Dan juga menyakiti hati penerima. Maka saya sering bilang, jamaah sekalian, kalau sudah bantu orang itu, walaupun orang yang kita bantu itu mengecewakan kita, jangan disesali pemberian yang sudah pernah kita berikan. Kenapa? Khawatir nanti tidak menjadi pahala. Contoh, jamaah sekalian pernah nyekolahin, ada anak misalnya, pernah jamaah sekalian sekolahin dia, SMA 3 tahun, SPP-nya jamaah sekalian yang kasih terus. Pada suatu hari, jamaah sekalian undang orang itu misalnya, karena punya hajatan, dia nggak datang, kecewa jamaah sekalian, akhirnya bilang, nyesel saya dulu nyekolahin kamu, ternyata kamu nggak bersyukur sama saya. Itu jangan. Sudah sakit hati yang menerima dulu. Bantuan yang kita berikan dulu, sedekah-sedekah, SPP, entah juga makanan kita berikan, itu bisa hilang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan mencerita-ceritakannya, memamer-mamerkannya, dan juga dengan menyakiti hati penerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an-nas, yaitu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, untuk dilihat manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mereka sesungguhnya tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Ya, sebenarnya orang-orang begini ini enggak benar-benar beriman sama Allah sama hari akhir. Famathalu, dan perumpamaan, ibaratnya siapa? Ibaratnya orang yang berinfak, suka nyerita-nyeritain, suka mamer-mamerin, suka dia diungkap-ungkapkan, dan juga menyakiti hati penerimanya, dan juga orang yang berinfak atau bersedekah dengan riya, ada niat ingin dipuji orang. Permisalan orang-orang yang begini ini, kata Allah, kamathali safwanin 'alaihi turab, bagaikan debu yang menempel di batu yang licin. Itu jamaah sekalian. Fa asabahu wabilun fatawkahu salda, lalu batu yang licin tadi, yang ada debu di atasnya, ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Kira-kira debunya hilang atau masih nempel? Habis. Nggak ada pahala orang begitu tuh. Nggak ada pahala. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Intinya kalimat itu, nggak ada pahala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
kufur, orang-orang kafir. Nah, maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kita di subuh yang berkah ini, terutama dengan adab kita bersedekah berinfak, mudah-mudahan menjadi salah satu bagian yang bisa menjadi renungan di dalam amal berinfak dan bersedekah kita, sehingga kita mampu menyembunyikan sedekah, tidak banyak pamer, termasuk amal-amal yang lainnya, terhindar dari riya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi akhlakul karimah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan jamaah sekalian jika ada yang ingin ditanyakan, baik sesuai dengan tema atau di luar tema, silakan. Kalau saya bebas saja. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tidak, menjadi PR buat saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jamaah sekalian jika ada. Silakan Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Juta lebih untuk 100 juta, dia otomatis menghubungi manusia. Ya. Dan sembunyi lagi. Jadi dia mana sih kawan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, tampung dulu satu, tampung dulu biar sekalian. Ada lagi berikutnya? Terima kasih Pak Haji. Ibu-ibu ada? Oke, silakan. Oke, 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 golongan. Oh ya, oke. Ya. 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 Oke, apakah letter leg atau seperti apa? Oke. Silakan, monggo Pak Haji yang baju kuning, ya. Oh, bukan. Ada di depan? Oke, ini. Oke, sini Pak. Kita tampung aja dulu. Saya tanyakan, kalau seandainya kalau pengajian, ya. Surprise. Ya. Boleh atau tidak? Oke. Baik jamaah sekalian, pertanyaan pertama. Oh, masih. Ayo silakan. Sekalian. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan. Ya. Ria. Ya, karena ria atau emang. Ya. Dan sebaiknya kalau ada yang pola itu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa semua. Pertama, kalau orang infak 2.000, 5.000, diam-diam dia. Malu mungkin. Nanti ini ada yang mau infak 10 juta, 50 juta, 100 juta. Mau diam-diam kayaknya nggak ini. Akhirnya ngubungin panitia. Kalau dia niatnya biar panitia itu nggak kaget. Kaget panitia, siapa yang 50 juta ini? Kok diam-diam aja ini? Khawatir juga kita hilang kalau taruh di kotak amal 50 juta sekaligus.
kasih ke panitia langsung. Itu tergantung niat. Semuanya, termasuk punya beliau tadi itu. Innamal a'malu binniyat. Enggak salah sebenarnya berinfak, bersedekah dengan terang-terangan, itu enggak salah sebenarnya. Tapi lebih utamanya sembunyi-sembunyi. Itu maksud kami tadi itu. Dengan cara apa? Bisa menjaga hati. Ini langsung saya jawab karena berkaitan dengan beliau tadi. Sama misalnya lelang amal. Kata ketua masjid kita, siapa yang mau infak untuk pelafon, jumlahnya butuh 15 juta. Saya Pak, kata jamaah saya. Oke, dicatat. Pak Haji Ajo misalnya. Pak Haji Rajo misalnya, catat. Nggak ada Pak Haji Rajonya. Bagaimana Pak Haji Rajo ini? Udah lama nggak saya lihat. Hah? Oh iya, beliau itu WA terus. Pak Ustadz, besok jangan lupa katanya. Tapi udah dua kali saya ngisi, nggak pernah kelihatan. Ini yang ngundang kemana? Pak Rajo ya, lagi di Riau, mudah-mudahan urusannya dimudahkan. Misalnya begitu, ditulis, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi harus bisa menjaga hati. Kalau misal panitia yang nyeritain untuk memotivasi yang lain, misal panitia pembangunan untuk Masjid Al-Iman, ada yang infak 15 juta dia sendiri. Ceritalah Pak Haji Iswandi, ya kan, di Masjid Al-Muhajirin sama Pak Haji Ibnu di Masjid Al-Muhajirin. Coba lihat katanya, kita contoh, ada Pak Haji itu katanya di Masjid Al-Iman. Orangnya mah biasa aja. Kajian pakai motor katanya. Mobilnya sederhana, tapi infaknya sekali lelang 15 juta. Namanya Haji ini, kata pengurus masjid sana. Boleh enggak? Enggak apa-apa, boleh saja. Asal jangan kita yang nyeritain. Datang kita ke Masjid Al-Muhajirin. Tolong Pak Haji Iswandi, biar jadi motivasi jamaah yang lain. Saya kemarin itu di Masjid Al-Iman, 15 juta infak saya itu. Tolong ya ceritain di masjid sebelah. Nah itu yang riak itu begitu tuh. Tapi kalau kita udah ini, malah ada orang nyeritain infak kita, nggak masalah. Tapi jangan kita yang minta, tolong ceritain nanti. Icak dia mau motivasi yang lain, malah dia ingin pamer. 15 juta sendiri tuh infak, dia 10 juta sendiri. Nah, misalnya gitu. Jadi tidak masalah. Dalam lelang itu tidak masalah. Saya 10 juta. Saya 10 juta misalnya, gitu. Oh, silahkan ditulis sama jamaah saya. Tidak apa-apa. Asal bisa menjaga hati. Pertanyaan yang kedua. Apakah hadis yang mengatakan bahwa matahari nanti di atas kepala kita, jaraknya kurang lebih 1 mil, apakah secara letterlet atau kiasan? Mudah-mudahan itu adalah realnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, Allah nanti akan menggulung matahari itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada hadis bahwa ada orang yang akan dinaungi nanti di hari kiamat? Karena jarak matahari itu akan didekatkan di atas kepala kita. Disambung dengan hadis yang lain. Kata Nabi, karena saking panasnya nanti di hari kiamat, maka ada orang yang berkeringat sampai menutupi bahunya, bahkan ada yang berkeringat sampai dia berenang dengan keringatnya sendiri. Itu menunjukkan bahwa real, bukan kiasan. Walaupun ini perkara gaib, tapi melihat dari hadis-hadis yang ada dan dalil-dalil yang ada, maka ini adalah real. Nah, itu. Terakhir. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau di sebuah kajian ada door prize, apa hukumnya? Boleh, bagus bahkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena bisa memotivasi kehadiran jamaah sekalian. Walaupun ada mungkin
Di antara jamaah-jamaah itu yang hadir ingin dapat door prize. Misalnya gitu. Ada. Tapi itu mungkin awalan. Setelah dia dengar kajian, oh ini bagus Ustadz ini. Besok saya hadir lagi ya. Terserah mau dapat door prize atau enggak. Akhirnya jadi bagus ya. Walaupun awal dia datang, dia dengar, door prize-nya beras 5 kilo. Kemudian apa lagi? Minyak 2 kilo. Tepung terigu ada. Gula pasir juga ada. Tertariklah ibu-ibu. Ramailah ibu-ibu semua. Kalau bapak-bapak enggak terlalu butuh yang begitu. Bapak mah butuhnya duit aja. Duit 200.000. Udah itu aja dah. Ibu-ibu senang itu dengan itu. Ada yang niat datang awalnya pengen, siapa tahu saya dapat door prize katanya. Tapi setelah menarik segala macam, akhirnya dia pengen kajian aja lah. Ini ilmu bisa merubah hidupnya. Nah, maka hal tersebut berarti menjadi sebuah kebaikan. Boleh enggak? Boleh. Saya ngisi di Untung Suropati Dalam, Hajar Baru namanya. Itu ada door prize. Saya kaget juga. Saya pun dapat door prize-nya. Jadi door prize itu sistem absen. Di absen begitu jamaah sekalian, sama jamaah itu. Saya ada yang masukin, pengurus masjidnya, nama saya dimasukin. Nomor kemarin itu 26. Dr. Doni Sastrawan. Saya kaget. Pas dikocok gitu, diambil sama ini ya paritanya. Pak Ustadz Doni katanya. Oh, saya yang bagiin, saya bilang. Bukan Pak Ustadz yang dapat, kata. Kaget saya. Saya yang ngisi ini, saya bilang. Iya, sengaja memang panitia ingin berbagi juga. Jadi sama ustadznya, sama jamaahnya. Jamaah sekarang itu dapat 3 door prize, sayanya 1. Memang rezeki nggak kemana, saya bilang. Bismillah, saya terima. Sudah, karena itu memang dari ininya panitia. Jadi boleh, bagus bahkan. Karena ada hadis, salinglah kalian memberi hadiah, kata Nabi, karena saling memberi hadiah itu bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Nah, door prize itu bagian dari hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah syuruk jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.